Buntut pernyataan soal GP Ansor bakal laporkan Gus Nur dan Refly Harun. Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yakut Kholil Qoumas, berencana melaporkan Ustaz Sugi Nur Raharja atau Gus Nur dan Refly Harun atas pernyataannya terkait Nahdlatul Ulama di akun YouTube Refly. Anggota DPR fraksi PKB yang akrab disapa Gus Yakut itu memandang pernyataan Gus Nur terkait merupakan hal ngawur dan fitnah. Saya tidak akan komentar soal pernyataannya. Saya hanya akan pastikan Sugi akan menerima akibat hukum setimpal atas pernyataan ngawur dan fitnahnya. Refly Harun juga akan kita proses bersamaan melalui LBH-GP Ansor, kata Gus Yakut dihubungi Suara.com. Senin tanggal 19 Oktober tahun 2020, Yakut mengatakan pelaporan akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun, ia belum menjelaskan detail kemana pelaporan itu dilakukan. Apakah Barreskrim Mabes Polri atau Polda Metro Jaya? 1-2 hari ini, melapor, ujar Yakut. Diketahui, Ustaz Sugi Nur Raharja atau yang akrab disapa Gus Nur, melontarkan komentar pedas terkait organisasi yang membesarkannya, Nahdlatul Ulama Ia mengibaratkan adalah bus yang memiliki ketidakberesan pada sopir, kernet, dan penumpangnya. Dikutip Suara.com dari tayangan YouTube Refly Harun, Senin tanggal 19 Oktober tahun 2020, Gus Nur menyebut bahwa telah mengalami perubahan 180 derajat pada era rezim Jokowi. Setelah rezim ini lahir, tiba-tiba 180 derajat berubah. Saya ibarat sekarang seperti bus umum, sopirnya mabuk, kondekturnya teler, kernetnya juga begitu, dan penumpangnya kurang ajar semua. Perokok juga, nyanyi juga, buka aurat juga, dangdutan juga. Jadi kesucian yang selama ini saya kenal itu enggak ada sekarang ini, kata Gus Nur. Ia pun menyebut sejumlah nama politikus dan mengaitkannya dengan perumpamaan Basnu tadi. Bisa jadi kernatnya Abu Janda, bisa jadi kondekturnya Gus Yakut, dan sopirnya Kiai Akil Siraj. Mungkin begitu. Nah, penumpangnya liberal, sekuler, PKI, macam-macam, sebut Gus Nur. Oleh karena perbedaan situasi dalam yang ia kenal tersebut, Gus Nur mengaku dirinya kemudian turun dari bus. Selama ini saya enggak ada, setahu saya ngerokok, minum, campur. Nah pusinglah saya, turunlah, lanjut dia. Selain menyoroti masalah internal dalam tubuh Gus Nur juga menyentil sejumlah tokoh dan kiai yang keluar masuk istana. Tiba-tiba saya juga berontak. Ada kiai yang saya hormati keluar masuk istana, keluar masuk ranah kekuasaan, udah main duit, money politics. Lah ini kan berontak, ujar Gus Nur. Ia juga menyentil Wakil Presiden Maruf Amin yang semula ia hormati dan ciumi tangannya sebagai seorang kiai. Di mata saya Kiai Haji Maruf Amin itu ulama, dulu ya. Saya cium tangannya bang. Itu orangnya salah benar ikut Pak Kiai, ya, katanya. Sekarang ini, seorang kiai sudah sepuh tiba-tiba diajak tepuk tangan di panggung dangdut, tiba-tiba BPJS halal jadi haram. Generasi muda dikenalkan ke K-pop dan banyak hal yang membuat saya marah. Lanjutnya, ia lantas memperingatkan para umat Nahdien yang seharusnya bereaksi kala mengetahui seorang kiai diperlakukan demikian. Sebagai nutulen dan sejati, Anda harusnya marah kiaimu diperlakukan seperti itu. Ini kiai kok dibikin seperti ini, kayak dicuci otaknya, seperti kosong, kata Gus Nur.
Ia juga mengaku marah kepada rezim saat ini yang telah melecehkan para Kiai Nu di panggung politik. Saya marah ada kesucian Kiai Nu ini dilecehkan oleh rezim ini, tegas dia. Lantaran begitu gencar mengkritik Nu, Gus Nur mengaku kerap terperosok. Ia bahkan sempat dijatuhi vonis 1,5 tahun karena dituduh melecehkan Nu. Makanya tiba-tiba saya seperti ini. Dituduh memusuhi Nu, menyerang Nu, dilaporkan Nu, di sidang, ketok palu 1,5 tahun gara-gara Nu. Banding ditolak kasasi setahu saya masih proses, nggak tahu ditolak atau bagaimana tukas Gus Nur. Kendati demikian, ia mengaku bahwa di hatinya masih merupakan warga Nu. Kalau dibelah dada saya enggak mungkin Syiah, Muhammadiyah enggak mungkin, Hatta ya enggak mungkin. Paling Nu. Tapi Nu sekarang ini saya benar-benar tidak hormat, tidak respek sama sekali. Ia memungkasi.